Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang kembali di mata pelajaran kimia yang menyenangkan. Hari ini kita akan belajar mengenai struktur dan perkembangan dari model atom. Berdasarkan KD 3.1 mengenai menganalisis perkembangan model atom dari model atom Bohr dan mekanika gelombang, kita memiliki tujuan pembelajaran yang semoga bisa kita capai pada pembelajaran kali ini. Kita dapat mengidentifikasi perkembangan model atom, kita dapat menentukan jumlah partikel subatom berdasarkan data nomor dan massa atomnya, dan juga kita dapat menentukan elektron valensi dari suatu unsurnya. Sebelum itu, Ibu ingin tanya terlebih dahulu, pernahkah kita membayangkan dari suatu materi, misalkan apakah itu meja, apakah itu pohon, kursi, batu, kemudian juga keramik, atau bahkan baju yang kita gunakan, itu sebenarnya terdiri dari apa saja di dalamnya? Apakah hanya sekedar kain kah? Apakah hanya sekedar kayu kah? Ternyata tidak sesimpel itu. Akan tetapi, pasti setiap materi itu akan tersusun oleh partikel-partikel yang sangat kecil, sehingga tersusunlah satu materi secara utuh. Materi itu dapat berupa benda, atau misalkan kita benda hidup dan benda mati, dan lain sebagainya. Nah, partikel yang sangat kecil atau bagian terkecil yang menjadi penyusun satu materi, inilah yang disebut dengan atom. Ya, kita lihat di dalam sebuah meja ternyata terdiri dari atom-atom penyusunnya. Hanya saja, jika seandainya kita tahu atom itu adalah partikel penyusun terkecil, apakah ada partikel lain yang lebih kecil daripada atom? Ternyata ada, teman-teman. Ada partikel terkecil atau partikel yang jauh lebih kecil daripada atom, yakni partikel subatomiknya. Di antaranya ada neutron, proton, dan elektron. Di mana neutron dia tidak memiliki muatan, sedangkan proton dia memiliki muatan positif, dan elektron memiliki muatan negatif. Nah, untuk neutron ini ditemukan oleh James Chadwick. Kemudian untuk proton ditemukan oleh Eugene Goldstein, dan elektron ditemukan oleh J.J. Thomson. Nah, selanjutnya untuk perkembangan model atomnya, ternyata model atom itu mengalami perkembangan secara terus-menerus. Jadi, semakin kemari masanya itu semakin mengalami perbaikan dari pemodelan atomnya. Yang pertama itu adalah model atom Dalton, di mana atom digambarkan itu sebagai bentuk bola pejal. Nah, jadi bentuknya seperti bola pejal saja. Selanjutnya yang kedua, nah, ini adalah model atom Thomson, di mana satu bola pejal itu dia ternyata memiliki muatan elektron yang tersebar secara merata, sehingga sering disebut dengan model atom roti kismis karena terlihat seperti roti kismis dengan elektron-elektron yang tersebar secara merata di bulatan pejal si muatan positifnya, sehingga muatannya netral. Seperti itu. Selanjutnya ternyata dilengkapi kembali dengan model atom Rutherford. Nah, untuk model atom Rutherford, ternyata si muatan positifnya ini dia sudah terfokus ada di inti atom, sedangkan muatan negatifnya yakni elektronnya itu tersebar secara merata dan terus mengelilingi inti atom yang bermuatan positif. Dapat digambarkan model atom Rutherford itu seperti ini. Nah, ada inti dan juga ada elektron yang saling berkeliling atau mengelilingi inti atomnya yang bermuatan positif. Nah, selanjutnya yang terakhir ini adalah model atom Bohr, di mana ternyata inti atomnya ini dia memiliki proton dan juga neutron. Jadi inti atom itu tidak hanya sekedar muatan positif saja, akan tetapi ada partikel subatomik berupa proton dan neutron. Kemudian elektronnya itu ternyata tidak sembarangan, akan tetapi berada di lintasan-lintasan tertentu. Jadi ada di lintasan K, di lintasan L, di lintasan M, dan di lintasan L.
N. Nah, lintasan-lintasan inilah yang menjadi tempat si elektron dapat mengitari inti atom sesuai dengan orbitnya, sama seperti sistem tata surya. Model atom Bohr itu seperti itu. Ada perkembangan model atom yang terakhir, itu yang disebut dengan perkembangan model atom mekanika kuantum yang akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai model atom Niels Bohr. Model atom Niels Bohr ini, yang pertama, elektron itu harus mengelilingi inti atom pada lintasan tertentu atau orbit dan kulitnya, di mana si elektron ini tidak dapat jatuh ke inti atom. Seperti tata surya yang sudah Ibu jelaskan ya. Kemudian elektron ini dapat berpindah dari kulit yang satu ke kulit yang lain dengan memancarkan atau menyerap energi. Jadi seandainya jika ada elektron di kulit N, dia bisa berpindah ke kulit yang lebih dalam, ke kulit M misalkan, tapi dengan syarat dia harus memancarkan atau menyerap energi, seperti itu. Atau misalkan dari kulit M dia harus lepas, nah itu juga bisa saja. Dari kulit N harus lepas, itu juga bisa saja. Yang penting harus melibatkan adanya perpindahan energi. Selanjutnya, setiap kulit elektron memiliki tingkatan energi yang berbeda, di mana K sebagai kulit terdalam dan misalkan kulit terakhirnya N itu merupakan kulit yang paling luar. Nah, semakin jauh lintasan elektron dari inti atom, semakin tinggi tingkat energinya. Artinya, dari K, L, M, dan N ini, yang akan memiliki tingkatan energi tertinggi itu adalah yang N, karena posisinya semakin jauh dari inti atomnya. Berarti K lebih kecil dari L lebih kecil dari M, dan M lebih kecil dari N untuk tingkatan energinya. Setiap kulit elektron hanya dapat ditempati maksimum 2N pangkat 2 elektron, di mana si N-nya itu adalah nomor kulitnya. Jadi misalkan untuk kulit K itu kan kulit pertama setelah inti atom. Nah, kita ganti N-nya menjadi 1 karena kulit pertama. Maka jumlah elektron yang dapat ditempati oleh kulit K itu adalah 2 dikali 1 pangkat 2. 1 pangkat 2, 1 dikali 2, 2. Maka di dalam satu kulit K ini hanya dapat ditempati oleh 2 elektron. Selanjutnya di kulit L juga sama, ini L kulit kedua. Artinya kita ganti N-nya jadi 2. 2 pangkat 2, 4 dikali 2, hasilnya 8. Maka di kulit L hanya dapat ditempati 8 elektron dan seterusnya. Selanjutnya, kita akan mengenal mengenai elektron valensi. Tadi kita sudah tahu bahwa ternyata di dalam atom itu terdapat partikel subatomik termasuk proton, neutron, dan elektron. Nah, kita akan menentukan elektron valensi pada suatu atom. Sebenarnya apa itu elektron valensi? Elektron valensi merupakan jumlah elektron yang menempati kulit terluar. Artinya, jika seandainya tadi di kulit ada kulit K, L, M, dan N, maka kulit terluarnya itu adalah di kulit N. Nah, elektron yang terdapat di kulit N itulah yang disebut dengan elektron valensi. Perlu kita ketahui bahwa sebenarnya atom atau unsur di muka bumi ini sangat banyak. Totalnya itu ada 118 unsur dan atom, unsur atau atom. Di antaranya ada yang memang sudah tersedia di alam secara bebas, ada juga yang merupakan unsur buatan. Nah, sebelum itu, kita harus mengetahui bagaimana lambang-lambang dari atom dan juga partikel subatomik. Misalkan, di sini kita lihat, nah, ada lambang X dengan huruf A di atas sini dan Z di bagian bawahnya.
X ini merupakan lambang unsurnya apa? Nah, X sebetulnya di sini bukan unsur. X itu bukan unsur, tapi di sini hanya pemisalan saja. Nanti X ini dapat diganti dengan lambang unsur-unsur tertentu. Misalkan oksigen. Oksigen itu lambang unsurnya adalah O, maka X ini dapat diganti dengan O. Kemudian A itu adalah nomor masanya. Artinya massa atomnya. Atom itu mempunyai massa. Dan massanya biasanya disimpan dan dilambangkan ini di bagian kiri atas. Ini massa atomnya ya. Dan massa atom itu terdiri dari jumlah proton dan neutronnya. Jadi nomor massa itu adalah penjumlahan dari proton dan neutron. Sedangkan di kiri bawah yang dilambangkan dengan Z ini adalah pemisalan untuk nomor atomnya, di mana nomor atom ini dia mewakili jumlah proton dan elektron yang dimiliki oleh atom tertentu. Misalkan kita ambil salah satu atom dari karbon. Karbon lambang atomnya atau lambang unsurnya ini adalah C, di mana si unsur karbon ini dia memiliki nomor massa 13 dan nomor atomnya 6. Kita dapat mencari jumlah proton, neutron, dan elektron melalui nomor atom dan nomor massa yang sudah diketahui. Di mana nomor massa itu asalnya adalah dari penjumlahan proton dan neutronnya. Maka kita cari dulu jumlah protonnya berapa. 6 ini adalah nomor atom yang merupakan pencerminan dari jumlah proton dan elektron. Otomatis C dengan nomor atom 6 pasti akan memiliki jumlah proton sebanyak 6 dan jumlah elektron sebanyak 6 juga. Nah, selanjutnya bagaimana kita mencari neutronnya? Untuk mencari neutron, karena nomor massa ini merupakan penjumlahan dari proton dan neutron, maka untuk mencari neutron, kita bisa kurangi antara nomor massa dengan jumlah protonnya. Betul ya? Maka jumlah neutronnya adalah nomor massa, yakni 13, dikurangi jumlah protonnya yang tadi sudah kita ketahui dari nomor atom, itu adalah 6. Maka jumlah neutronnya adalah 7. Sederhana ya? Untuk mencari jumlah proton dan elektron, kita bisa lihat nomor atomnya berapa. Kemudian untuk mencari nomor massa, tinggal kita kurangi nomor massa ini dikurangi jumlah protonnya berapa. Maka itu adalah hasilnya neutronnya. Sekarang coba kalian tentukan berapa jumlah elektron, proton, dan neutron dari atom N atau dari unsur N, nitrogen ini, yang memiliki nomor massa 14 dan nomor atomnya 7. Coba kerjakan seperti tadi di buku catatan kimianya. Ini sebagai PR ya. Nah, lantas bagaimana cara kita menentukan elektron valensi? Kita tahu bahwa menurut model atom Bohr ternyata atom itu memiliki lintasan-lintasan tertentu di mana setiap lintasan itu memiliki jumlah maksimal elektron yang dapat ditempatinya. Seperti misalkan kulit K itu hanya dapat ditempati oleh 2 elektron. Kulit L ditempati 8 elektron maksimal, M ditempati 18 elektron maksimal, N 32, O 50, P 72, dan Q 98 elektron. Nah, penempatannya ini sesuai lapisan kulitnya. Seperti yang ini lapisan pertama, ini 2, lapisan kedua 8, lapisan ketiganya misalkan di sini ada 8 dan 1. Nah, kenapa ini tidak sesuai, Bu? Kenapa tidak sesuai dengan penempatan yang seharusnya? M18, N32. Harusnya ini 18 dan ini 32. Tapi kenapa ini sistemnya atau penulisannya menjadi 8 dan 1? Nah, di sini kita lihat contohnya, ini ada unsur K. K di sini bukan nama kulit yang ini ya. K di sini ada unsur K atau kalium.
Nah, unsur kalium ini dia memiliki nomor atom 19. Artinya ada 19 proton dan 19 elektron. Untuk menentukan elektron valensi, kita bisa fokus ke jumlah elektronnya berapa. Otomatis elektronnya itu 19. Pada konfigurasi elektron Bohr, kita hanya tinggal menentukan atau menempatkan sejumlah elektron pada setiap kulit. Nah, selanjutnya untuk konfigurasi elektron mekanika kuantum ini agak sedikit berbeda, akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Kita akan fokus ke konfigurasi elektron Bohr terlebih dahulu. Sebetulnya, konfigurasi elektron ini yang kita gunakan yang menjembatani kita untuk memudahkan menentukan berapa elektron yang tersedia di masing-masing kulit. Nah, elektron valensi itu kan elektron terluar. Otomatis kita lihat di unsur K ini, kulit terluarnya ini adalah KLMN. Nah, kulit terluarnya N dengan 1 elektron, maka elektron valensi dari K itu adalah 1. Sekarang mari kita berlatih. Bagaimana kita membuat konfigurasi elektron agar kita tahu berapa elektron valensinya. Yang pertama, kita harus menentukan dulu jumlah elektron berdasarkan nomor atomnya. Misalkan di sini ada Mg dan K dengan nomor atomnya 12 dan 19. Artinya Mg memiliki 12 elektron, betul, dan K memiliki 19 elektron. Selesai kita menentukan jumlah elektronnya. Kemudian bagikan jumlah elektron untuk menempati setiap kulit sesuai kapasitas menampung elektronnya. Ingat, K maksimal 2 elektron, L maksimal 8 elektron, M maksimal 18, dan seterusnya. Nah, ini sudah Ibu tuliskan cara mudah untuk membuat konfigurasi elektron. Kulitnya itu ada kulit K, L, M, N, dan seterusnya. Di sini kulit K pertama L, kemudian M dan N. Nah, sebetulnya bagaimana cara kita menempatkan elektron sesuai dengan jumlah dan kapasitas maksimumnya? Kita harus ingat K itu hanya dapat 2, L hanya dapat 8, M hanya dapat 18, N dapat 32. Nah, misalkan cara mudahnya kita akan membayangkan bagaimana kita bermain congklak waktu kita kecil. Dalam permainan congklak, kita biasanya mengambil alat-alat kecil seperti itunya ya, apa yang namanya? Seperti kewuk misalkan, kita sebut saja kewuk. Nah, kita mengambil kewuk dari rumah kita, kemudian kita tempatkan di lubang-lubang sesuai dengan lubang permainannya. Nah, di sini kita misalkan bahwa lubang pertama yang paling dekat ke inti itu adalah ada lubang K, lubang L, lubang M, N, O, dan seterusnya. Nah, misalkan K itu hanya bisa menampung 2 kewuk saja. L hanya bisa menampung 8 kewuk, M bisa menampung 18 kewuk, N 32 kewuk, dan seterusnya. Nah, otomatis ketika kita memiliki 12 kewuk di sini, di K itu kita bisa tempatkan sesuai dengan jumlah maksimumnya. Di K kita tempatkan dulu 2 kewuk misalkan, kemudian sisanya dari 12 ya, sudah diambil 2, ada 10 kewuk lagi. L hanya bisa menampung 8, berarti bisa kita simpan di sini 8 sesuai dengan jumlah maksimumnya. Kemudian karena ini sudah 10 kewuk sudah tersimpan di rumahnya masing-masing atau di kamarnya masing-masing, dari 12 kewuk tinggal sisa 2 dong, Bu. Tapi M maksimum itu bisa menampung 18. Artinya untuk di bawah 18 masih bisa dia tampung. Langsung saja sisanya kita simpan di kulit M 2 elektron. Seperti ini, maka konfigurasinya adalah 2,8,2. Nah, betul kan ya, di kulit pertama 2, di kulit keduanya 8, dan di kulit ketiganya ada
2 elektron. Kemudian, bagaimana jika seandainya nomor atomnya 19, Bu? Sama seperti tadi, di kulit K, L, M, N. Nah, ini untuk Mg, ini untuk K ya, di kulit K, L, M, dan N. Ada 19 elektron. Kita bagi sesuai dengan kamar kapasitasnya. Kita bagikan 2 di sini, ya. Kemudian 8 di sini. Nah, sisanya ini sudah 10 sudah ditempatkan di kulit K dan L. Sisanya ada 9 elektron lagi. Di kulit M sebetulnya bisa menampung sampai 18 elektron. Hakikatnya ini hanya 9, otomatis bisa kita taruh 9 saja di sini. Ternyata tidak bisa seperti itu. Nah, ini tidak betul. Karena kita akan mengikuti kapasitas dari kulit sebelumnya. Kalau misalkan ternyata si jumlah elektron yang di kulit M ini jumlahnya lebih besar daripada kulit sebelumnya, tapi lebih kecil daripada kapasitas maksimum kulit dirinya. Berarti di sini kita tulis K-nya 2, L-nya 8. Nah, karena angka sisanya itu tinggal 9 elektron, lebih besar ya, lebih besar daripada 8, tapi lebih kecil daripada 18. Maka kita ikutkan, di sini kita taruh ikut 8 lagi saja. Nah, baru sisanya di kulit M 1. 8 tambah 1, 9 kan ya? Nah, kita bagi 2. Otomatis jika seandainya yang tersisanya juga 10 elektron, maka di kulit M tetap 8. Di kulit N-nya 2. Seperti itu ya. Kecuali jika seandainya di kulit M-nya memang tersisa 18 elektron, bisa 18 elektron. Berarti kita simpan langsung 18 elektron misalkan, dan di N sisanya berapa. Seperti itu. Jadi hakikatnya seperti kita bermain congklak, kita hanya tinggal menempatkan sejumlah kewuk atau elektronnya sesuai dengan kapasitas maksimum dari si kamar-kamar atau lubang-lubang tempat elektron itu tinggal. Seperti itu ya. Penggambarannya jadi seperti ini. Di kulit K ada 2, di kulit L ada 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan di kulit M-nya ada 2, misalkan untuk Mg. Nah, penggambarannya nanti akan jadi seperti ini. Lintasannya yang terbentuk akan seperti ini. Nah, selanjutnya tinggal kita tentukan jumlah elektron pada kulit terluarnya. Misalkan untuk G, kulit terluarnya itu hanya sampai M, dan jumlah elektronnya itu adalah 2. Maka elektron valensinya atau Fe-nya itu adalah 2. Sedangkan untuk nomor atom 19 unsur K, karena kulit terluarnya itu N dan elektronnya ada 1, maka elektron valensinya adalah 1. Seperti itu, selesai sampai di situ. Nah, sekarang kalian coba untuk menentukan valensi dari Ca dengan nomor atom 20 dengan cara pengerjaan yang sama seperti ini. Boleh kalian tuliskan dulu K, L, M, N seperti ini, dikotret dulu boleh, 2, 8, 18, 32 boleh. Nah, kalian tentukan elektronnya di setiap kamarnya. Selesai sampai di situ, kalian coba dulu latihan. Silakan tanyakan jika seandainya ada yang masih membingungkan. Chat saja Ibu via WhatsApp. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.